Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 6. Kita akan belajar tentang materi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, sebagaimana Engkau telah memanggil para murid yang pertama, Engkau pun memanggil kami semua sebagai anggota gerejamu untuk mewujudkan iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ajarilah kami untuk memahami panggilan-Mu, serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, sebelum Pak Wana melanjutkan, kita ingat minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah bersama-sama belajar tentang materi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, minggu yang lalu kita belajar apa? Tadi seluruh pribadi Yesus, ya, seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, hari ini kita akan perdalam ini. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, seluruh pribadi Yesus berarti kata-kata dan tindakan. Jadi, kata-kata dan tindakan Yesus itu mewartakan kerajaan Allah. Selaras. Gitu ya. Nah, mari kita masuk ke materi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mari kita amati kisah seperti ini. Mendalami pentingnya membangun jati diri di tengah masyarakat. Sebagaimana pada semester 1 telah kita pelajari bersama tentang keanekaragaman di negara kita dan merasa bangga bahwa negara kita memiliki keistimewaan yang tidak lain oleh bangsa lain ataupun yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nilai luhur warisan nenek moyang kita pada era globalisasi sekarang ini menjadi sangat istimewa karena menjadi ciri atau sifat istimewa bangsa Indonesia. Hal itu semakin jelas ketika bangsa lain mengaku bahwa batik yang sering kita pakai, baju batik atau kain batik, kesenian reok Ponorogo, serta aneka bentuk kebudayaan kita sebagai milik mereka. Kita terperanjat dengan peristiwa tersebut. Kita bersyukur bahwa dengan peristiwa tersebut kita menjadi sabar, bangga, dan semakin mencintai budaya kita sendiri. Hal itulah merupakan gambaran bahwa setiap bangsa, kelompok, atau pribadi seharusnya memiliki citra diri atau jati diri yang terpantul dari sifat serta cara ataupun cirinya. Nah, ini keistimewaan beberapa kota dan daerah di Indonesia. Jakarta ada Monas. Jakarta merupakan ibu kota, penduduknya padat, ramai. Yogyakarta, kota pendidikan, kota budaya, ada keraton, ada gudeg, ada bakpia. Pontianak ada kota Katulistiwa, Surabaya ada kota pahlawan. Kalau Batu, kira-kira ada apa? Batu ada apel, ya, yang terkenal ya. Jatimpak, wah, Jatimpak ada di Batu. Kalau Malang ada apa kira-kira? Malang kira-kira Singo, patung Singo, ya, Singo Edan, ya, Arema, ya, oke. Nah, ini merupakan keistimewaan ataupun keunikan. Nah, tentu setiap pribadi kita juga memiliki keunikan masing-masing. Nah, begitu juga dengan gereja Katolik. Gereja Katolik juga memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat. Nah, sebelum menjadi Katolik ada pelajaran katekumen, ada baptisan, ada komuni pertama. Gereja Katolik ada strukturnya yang jelas, jadi pimpinan mulai dari paus, uskup, pastor paroki, ada ketua wilayah, ketua lingkungan, baru umat. Nah, ini sama strukturnya di mana-mana, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, ada ciri lagi, misalnya ada panggilan khusus sebagai biarawan. Berarti para imam atau romo itu dengan para suster. Nah, ini ada panggilan khusus. Ini merupakan ciri khas gereja Katolik. Nah, anak-anakku yang terkasih,
Dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 21. Ya, nanti anak-anak buka kitab sucinya ya, dibaca ya, supaya di rumah itu kitab sucinya tidak hanya ditaruh di lemari, tapi juga dibuka dan dibaca. Nah, gereja mempunyai satu iman yang sama, yaitu beriman kepada Kristus yang telah wafat dan bangkit. Satu dalam pengakuan iman tidak berarti harus satu dalam pengungkapan iman. Ya, kalau mengungkapkan iman itu kan caranya bermacam-macam. Kalau pengakuan iman itu hanya satu. Ini poin penting ya. Hal ini berkaitan dengan adanya berbagai tradisi atau budaya yang hidup di sekitar kita. Jadi satu, ya satu iman, ya di dalam gereja Katolik. Itu poin pentingnya. Gereja yang kudus, ya dari Injil Yohanes bab 17 ayat 17. Asal yang kudus berasal dari Kristus sendiri. Maka kita harus mencapai kekudusan itu. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti perayaan Ekaristi, dengan rajin berdoa. Nah, ini merupakan cara untuk mencapai kekudusan. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuan yang kudus yaitu bersatu dengan Allah yang kudus. Jadi kita bersatu akhirnya membawa kekudusan itu bagi sesama. Gereja dibimbing oleh Roh Kudus. Maka ketika kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sekarang Katolik. Sifat yang ketiga adalah Katolik. Gereja yang Katolik artinya adalah Katolik itu berarti umum, universal atau meresapi segala-galanya. Ya. Gereja yang Katolik berarti bahwa gereja diperuntukkan bagi segala manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Atau bahasanya kalau disingkat, dimanapun negaranya, ya, tata liturginya sama. Ya, jadi dimanapun negara, tata liturginya sama. Di Indonesia, di Malaysia, ataupun di negara yang lain, sama tata liturginya. Ini yang dimaksud gereja yang Katolik. Sekarang yang terakhir, yaitu gereja yang apostolik. Dari Injil Matius dan Kisah Para Rasul. Gereja yang apostolik dimengerti bahwa ajaran gereja sesuai dengan ajaran para rasul, utusan dan duta Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya gereja yang apostolik percaya pada ajaran yang dikeluarkan Bapak Paus, misalnya tentang Maria. Ya kan? Kalau bulan Mei dan Oktober kita doa Rosario. Nah, atau novena. Ya. 3 Salam Maria itu ya. Cara hidupnya sesuai para rasul dalam gereja perdana, jemaat perdana. Itu yang dimaksud gereja yang apostolik. Jika Pak Wana ulang, di sini ada gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, gereja yang apostolik. Nah, nanti kalau Pak Wana terlalu cepat, anak-anak bisa mengulang-ulang, diputar lagi videonya. Nah, berdasarkan ayat-ayat kitab suci tersebut, gereja terutama dipahami sebagai kumpulan umat yang percaya kepada Kristus yang dipanggil untuk hidup. Berarti bisa disimpulkan, gereja yang dimaksud di sini adalah kumpulan umat yang percaya kepada Kristus, bukan lagi sebuah bangunan. Tapi gereja yang dimaksud adalah kumpulan umat yang percaya kepada Kristus, yang dipanggil untuk hidup berdasarkan ciri sebagai berikut. Cirinya apa? 1. Ya, 1 Korintus bab 12 ayat 13 menekankan ciri atau sifat gereja yang satu dan Katolik. Injil Yohanes bab 17 ayat 19 menekankan ciri gereja yang kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 menekankan ciri gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ini tentang cara itu jemaat perdana. Nah, anak-anakku yang terkasih, di sini muncul perayaan Ekaristi. Ciri atau sifat yang nampak kira-kira apa? Kudus. Legio Maria, kira-kira apa? Dari ini tadi. Nah, kalau Legio Maria berarti bisa jadi di sini adalah
apostolik. Putri altar atau putra altar, katomis dinar, kudus. Lektor, kudus. Nah, ini banyak kudus di sini. Nah, anak-anak yang terkasih, kiranya hari ini kita telah bersama-sama mengikuti pelajaran tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga mulai hari ini sampai seterusnya, anak-anak yang katolik semakin beriman kepada Allah, Tritunggal Maha Kudus, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan semakin kuatlah iman anak-anak semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini atau pelajaran hari ini, kita ambil sikap doa yang baik. Kita akan bacakan, ini sebenarnya lagu, tapi Pak Wan ajak anak-anak untuk membacakan sebagai doa penutup kita pada kesempatan hari ini. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Gelombang, badai, dan taufan menghadang di jalan. Memungkinkan bahtera tahan sampai ke tujuan. Di pantai kebahagiaan satu dengan Tuhan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, demikian pelajaran agama pada kesempatan hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.